Kalau kebanyakan yang ditangani oleh C4 sendiri itu, yang melatar belakangi setelah kita cross check itu, si anak ini apakah penyebabnya kenapa? Kalau dari survei saya nih yang masuk ke anak-anak, biasanya kalau anak-anak masuk itu saya selalu tanya kebiasaan mereka itu apa, seperti apa, lingkungan sekitar rumahnya itu seperti apa gitu. Jadi kebanyakan anak-anak ini pola makan sebenarnya. Pola makan. Jadi mereka ini sering jajan. Bukan berarti jajan itu tidak boleh. Jajanan itu yang memang harus kita perhatikan, itulah ada jajanan sehat. Jadi jajanan sehat itu ya jajanan yang tidak mengandung misalnya 4P, pewarna buatan, pemanis buatan, perasa, dan pengawet. Nah, jadi kadang kan kita orang tua berpikirnya gini, udah dikasih anak makan yang penting diem. Padahal sebenarnya ya kita juga harus perhatikan anak-anak itu makannya apa sih, sehatkah bagi mereka. Jangan sampai nanti kita biarin yang penting tenang, tapi tiba-tiba timbul masalah dalam badan anak gitu. Jadi ya memang orang tua lah yang harus pinter-pinter memilah makanan bagi anak-anak. Karena bibit kanker itu semua manusia ada. Tinggal mungkin ya dalam badan kita sih sudah ada sih bibit kankernya, cuman mungkin lagi tidur. Nah, ketika kita makan tidak sesuai dengan makanan sehat atau ya pola hidup kita yang tidak bisa kita atur, timbul kanker itu. Kalau sudah timbul ya otomatis ya kita harus melakukan pengobatan, kemoterapi. Nah itu. Jadi panjang akhirnya. Baik. Kendala-kendala yang selama ini kita pernah lalui itu apa itu? Kalau kendala ya tidak ada ambulans kah? Ya, pertama itu. Tapi ya alhamdulillah C4 ini punya ambulannya becak. Jadi becak itu saya bilang ambulannya C4. Nah, ini saya alhamdulillah ada juga beli mobil ya untuk bikin bawa-bawa anak-anak jalan-jalan fun therapy. Itu juga donatur yang memberikan atau enggak? Kalau untuk mobil enggak. Becak tadi ambulans. Becak ya. Ambulans 3 roda. 3 roda itu diberikan sama donatur. Nah, kemudian ya kalau seandainya suka dukanya, kebanyakan suka ya daripada dukanya ya kalau seandainya kita kehilangan anak ya pasti otomatis yang biasa kita deket jadi sedih. Tapi ya saya yakin anak-anak ini adalah anak-anak yang diuji Allah untuk menjadi hebat, menjadi luar biasa, dan saya yakin janji Allah itu surga untuk anak-anak ini. Itu aja. Rentang waktu usia anak yang ini kan khusus anak-anak gitu, penderita kanker khusus anak. Rentang usia anak-anak yang pernah ditangani oleh C4 itu antara berapa ke berapa gitu? Anak-anak usia 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah. Yang paling kecil itu? Paling kecil ada tumor waktu itu baru lahir dari tumor di sini, dari gayo di sini sudah masuk tumor. Usia berapa ya? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu pasca lahir. Sudah ada tumor di pinggang dari gayo. Itu bagaimana penanganannya? Kemudian bisa diangkat atau? Ya itulah nunggu stabil dulu, pemulihan kesehatannya dulu. Jadi di berat badannya dulu dipulihkan sama dokternya, dilihat kondisinya, baru dilakukan operasi. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Itu kan dari lahir ya. Apakah itu ada hubungannya dengan orang tuanya? Iya. Artinya orang tuanya juga jadi waktu itu anak itu tidak diinginkan. Jadi prosesnya si orang tua tidak menginginkan si anak, jadi si orang tua waktu itu ya makan makanan yang memang untuk menggugurkan sebenarnya, itu yang saya tahu. Nah terakhirnya ya waktu itu si anak waktu lahir langsung ibunya tuh lari gitu, nggak mau mengasuh. Jadi yang antarkan ke sini tuh ayahnya. Ayahnya. Jadi ayahnya yang nganterin. Ya kita dampingin sampai alhamdulillah anak itu sembuh. Ini menjadi satu pelajaran juga bagi ibu-ibu yang mengandung itu ya. Artinya terlepaslah dari cerita karena ini yang bisa kita petik ketika hamil, mengandung, jagalah makanan ya.
makanan yang sehat, pilih makanan-makanan yang sehat supaya bayinya juga sehat gitu. Luar biasa Kak. Ini kan perjalanannya ya lebih kurang 2014 ya. 2014. 6 tahun ya. 6 tahun. Saya lihat kita kan sering menggalang donasi lewat media sosial donasi. Itu memang setiap ada keperluan kita galang melalui medsos, atau karena kenapa itu penggalangan terjadi gitu? Kalau dari medsos ya waktu 2014 saya memang waktu itu galang di medsos, tapi 2015 enggak lagi karena saya pernah dikatakan pengemis elit. Ada cap seperti itu juga ya. Jadi pernah dikatain, oh kamu tukang minta-minta, kamu pengemis elit. Jadi waktu itu saya sempat nangis sejadi-jadinya. Terus ada salah satu teman bilang, kenapa kamu nangis? Bodoh nangis. Orang kamu berbuat untuk anak Aceh. Jangan nangis kamu, katanya gitu kan. Akhirnya saya bilang, ya saya salah apa? Kenapa saya dikatakan pengemis elit? Saya bilang gitu. Apa karena saya nomor rekening saya tampilin gitu kan? Akhirnya sampai sekarang di Facebook saya tidak pernah, maksudnya tidak sering untuk menampilkan nomor rekening, tidak nomor rekening karena saya takut dicap. Jadi bagi saya sekarang kalau memang mau berbagi, mau melihat anak kanker, 1 permen aja itu sudah kebajikan. Jangankan 1 permen, datang terus tanya mereka, adik lagi ngapain? Adik udah makan? Yuk main sama kakak, main sama ibu. Nah itu sudah 1 kebajikan. Jadi saya ingin mengajak masyarakat di sekitar kita ini untuk peduli sesama. Karena apa? Inilah yang bisa kita buat, kebajikan yang kita buat selama kita diberikan kesempatan hidup. Kalau seandainya sudah kita nggak diberi kesempatan hidup, kita nggak bisa berulang balik untuk berbuat kebajikan. Nah, dan saya menganggap sedekah itu bukan hanya sebuah proposal. Saya tidak ingin ada proposal terus saya kasihin, tolong saya bilang gitu, tapi saya nggak tahu orang yang saya minta itu memberi saya terpaksa atau tidak. Kalau seandainya dibilang, aduh ini si Ratna minta aja nih kerjaannya, otomatis kan dia tidak ikhlas. Jadi saya mau mereka yang datang digerakkan. Nah itulah yang berkah, yang ikhlas itu. Nah, jadi walaupun misalnya kayak kemarin sering di depan pintu rumah singgah ada 1 papan telur, 1 karung beras. Nah itu yang membuat saya, ini siapa ya yang kasih? Itu hanya hamba Allah dan hanya Allah yang tahu. Nah itulah yang ibarat ketika kita memberi, tangan kiri itu nggak tahu semuanya. Itulah amal kebajikan yang sebenarnya. Artinya tidak melulu materi ya. Tidak melulu materi, tapi apapun, senyum pun bisa. Senyum dalam artian mengajak anak-anak untuk bermain, bertanya, sekedar mereka akhirnya merasa apa ya, diperhatikan, merasa diperhatikan. Artinya selama ini yang paling memberatkan itu ketika ada klaim dari pihak-pihak tertentu yang menganggap kita yang macam-macam gitu ya. Itu yang menyakitkan. Tapi jadi itu menjadi semangat juga kan. Kadang orang kemanusiaan ini kadang identik misalnya dekat pejabat sedikit langsung dia mau minta-minta nih. Nah, itu yang saya nggak mau. Makanya saya kadang ngerasa aduh, kayak mana ya, saya udah dekat sama pejabat nanti dipikir pasti mau minta-minta karena dia punya yayasan. Padahal sebenarnya enggak kayak gitu. Niat kita mendirikan yayasan bukan untuk materi gitu. Betul. Jadi untuk kemanusiaan. Tidak semua itu diukur dengan nominal, tidak semua diukur dengan materi. Jadi jika kalian masih punya rasa sebenarnya, maksudnya ingin berbuat kebajikan dengan sebuah kata, dengan rangkulan, dengan pelukan, ini anak kanker, memberikan semangat, itu sudah 1 kebajikan bagi saya. Saudara Alun, mungkin dimanapun Anda berada, berbuatlah sesuatu walaupun itu kecil dengan harapan seperti Kak Ratna bilang tadi, jangan sampai tangan kiri itu mengetahui apa yang kita lakukan, karena sekecil apapun yang kita berikan itulah amalan yang kita bawa untuk akhirat.
karena kita sambung lagi geng, karena semakin menarik pembicaraan kita mengenai masalah dunia kanker di Aceh. Kita juga ingin mengetahui seberapa besar sih kasus-kasus kanker di Aceh ini kalau ya sepanjang karena lalui gitu. Kalau untuk presentasinya saya kurang tahu ya, karena rumah singgah ini kan ada beberapa rumah singgah ya di Banda Aceh. Jadi ya kadang kalau misalnya saya dalam sebulan misalnya atau 2 bulan itu ada pasien yang baru. Jadi dalam 2 bulan ada pasien yang baru. Setiap 2 bulan, per 2 bulan. Iya, ada pasien baru yang maksudnya menghubungin kita, Bu, saya bisa numpang rumah singgah, anak saya dengan kanker ini, dengan kasus ini. Nah itu pasti saya temukan. Jadi rumah singgah ini juga bukan hanya untuk kanker atau tumor, tapi saya juga buka untuk penyakit non infeksi. Jadi awalnya itu memang untuk kanker sama tumor, tapi ketika waktu itu ada anak kecil, anak-anak kecil waktu itu hujan-hujan digendong bapaknya waktu itu datang ke sini, terus dia bilang, "Ibu, saya butuh rumah singgah." Anaknya sakit apa? Saya bilang hidrosefalus. Tolong saya, Bu, anak saya masih pemeriksaan awal. Saya pulang juga tanggung itu. Nah dari situ ya saya kalau udah melihat anak-anak, maksudnya dengan kondisi yang seperti itu ya nggak tega. Jadi akhirnya saya buka, saya bilang ke teman-teman bahwa rumah singgah ini juga untuk penyakit non infeksi. Jadi hidrosefalus, kemudian malnutrisi atau hinsprung atau penyakit lainnya boleh, yang penting tidak menular. Dalam perjalanan waktu polinya bertambah ya? Iya, tapi khusus untuk anak-anak. Saya memang tidak dewasa karena saya itu apa ya, namanya perempuan, jadi waktu itu pernah dengan kasus CA payudara. Jadi mohon maaf, maksudnya mereka melihatkan payudaranya, itu saya nangis. Sampai mereka bilang, "Lucu Kak Ratna ini, kenapa nangis? Sedangkan kakak pegang anak-anak kanker sama tumor yang kasusnya seperti mereka." Yang kebayang sama saya itu karena apa? Saya ini perempuan loh. Saya ini perempuan dengan misalnya tidak ada payudara. Jadi psikologis saya ini kena. Maksudnya saya udah kebayang yang enggak ini gimana dengan lingkungan, gimana dengan suami, gimana. Akhirnya saya nggak bisa kasih semangat dong ke mereka. Tapi kalau anak-anak, kita bermain dengan ibu, naluri ibu. Jadi misalnya anak-anak pulang kemo nih, mereka nggak enak badan, nggak mau makan. Nah itu kita yang pegang. "Adik kenapa?" Saya bilang gitu misalnya. "Adik mau makan apa?" Terus ayo kita pergi, maunya apa? Itu naik mobil saya, kita bawa jalan-jalan, apapun mau dia kita beliin. Nah, atau misalnya waktu itu ada satu anak leukemia dari Sabang, itu dia teriak-teriak minta ikan ciri. Saya nggak tahu itu ikan ciri itu yang kayak mana. Jujur saya nggak tahu ikan ciri kayak mana. Saya bilang, "Ikan ciri yang mana? Adik mau makan pakai ikan ciri," katanya. Udah akhirnya saya ke Lampulo, saya tanya sama abang ikannya, "Bang, ikan ciri itu yang mana?" Saya bilang gitu kan, ketawa abang ikannya. "Loh, ini Bu ikan ciri itu," katanya, kecil-kecil tipis ya. Kemudian saya beli, saya bawa, saya hadapkan sama dia. "Ini ikan ciri sudah Ibu beli. Diapain?" "Dimasak Ibu," katanya. Akhirnya digoreng sama orang tuanya. Saya tungguin dia makan, betul-betul makan. Lahap ya? Lahap. Jadi apapun misalnya mereka kepingin ini, ya saya insya Allah mengikuti. Yang penting mereka mau makan, kemudian pacu semangat mereka lagi. Bahwa mereka nggak sendiri, ada kita kok di sana. Baik.